Judul dari pelajaran ini adalah Preeksistensi Yesus Kristus. Preeksistensi berarti Yesus itu sudah ada selama periode perjanjian lama. Bahkan sebelum periode perjanjian lama. Banyak orang Kristen yang tidak sadar dengan fakta bahwa Yesus itu sudah ada di periode itu. Mereka hanya percaya Yesus itu hanya ada di dalam periode perjanjian baru. Jadi nama Yesus itu ada dalam periode perjanjian baru. Dan mereka mengerti Allah Yehova atau Tuhan di dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang berbeda dengan Yesus. Jadi mereka memisahkan Tuhan di perjanjian lama dengan Yesus dalam perjanjian baru. Dan karena pemisahan ini, orang tidak dapat membaca Alkitab dengan hubungan yang sangat jelas. Dan mereka tidak bisa melihat perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebagai satu buku. Sebagai hasilnya, pandangan mata rohani dan perspektif mereka tentang Yesus tidak jelas atau tidak fokus. Selain itu, sangat sulit bagi mereka untuk memahami doktrin Trinitas. Dan juga mereka kurang dalam kristologi yang berorientasikan Kristus. Praeksistensi Yesus berarti Yesus itu ada bahkan sebelum sejarah manusia. Sebelum sejarah manusia, bahkan sebelum penciptaan. Bukan hanya itu saja, Yesus juga yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua alam semesta dan semua makhluk ciptaan, dari penciptaan sampai sekarang. Itulah alasannya mengapa Alkitab berkata Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi dia yang sebenarnya memulai penciptaan sebagai yang awal, dan dia akan mengakhiri. Semua cerita dari makhluk ciptaannya sebagai yang akhir. Ganti paragraf.
He appeared Dia muncul di dalam periode perjanjian lama Testament period dengan berbagai bentuk. in various forms. Various forms. Human Dalam bentuk manusia, dalam bentuk malaikat, angel form, and other dan dalam bentuk lainnya juga. Bila diperlukan untuk berkomunikasi dengan umatnya. communicate with his people. Selama masa perjanjian lama, dia datang ke dalam dunia ini This world, untuk memenuhi tujuannya his purpose. In di dalam beberapa nama, different name, tidak untuk periode yang lama. long period of time. He Dia datang ke dalam dunia ini to this world dalam waktu yang singkat short period of untuk time memenuhi tujuannya. fulfill his objective. Tapi di dalam perjanjian baru, New Testament time, dia datang ke dalam dunia ini this world, untuk memenuhi tujuannya his objective, setidaknya dalam waktu 33 tahun. 3 years. Tapi dalam perjanjian lama, Old Testament time, he appears dia hanya muncul untuk beberapa hari saja, days, dalam waktu yang sangat pendek, very short period, in different dan dengan berbagai cara yang berbeda, various ways, berbagai cara dalam penampilannya. appearance. Seperti yang saya katakan, kadang dalam rupa malaikat, dalam rupa manusia, And human form, bahkan batu, dalam bentuk batu. Batu. R-O-C-K. Dalam perjanjian lama, In the Old Testament, ketika orang Yahudi mempraktekkan ibadah kurban, sacrificial worship by killing dengan membunuh domba dan kambing, and gold. domba dan kambing itu sebenarnya God actually adalah simbol dari Yesus Kristus symbol of Jesus Christ di dalam perjanjian baru. in the New Testament. Even Bahkan kemah suci the tabernacle, dan bait Allah di Yerusalem temple of Jerusalem, adalah simbol dari Yesus Kristus. Christ. So he Jadi dia menampakkan dirinya dalam perjanjian lama in the Old Testament time dengan berbagai cara. various ways. Saya ganti paragraf. Now change the paragraph. Kita akan melihat We beberapa want to look at referensi Alkitab some di dalam perjanjian baru Testament references. untuk membuktikan keberadaan Yesus. Jesus was pre-existing. Yang pertama, First Yohanes pasal 17 ayat 5. 17 verse 5. He was okay. Pasal ini berbunyi seperti ini. Chapter is this. Just to open Kalian buka pasalnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan jelaskan. explanations. Yohanes pasal 17 ayat 5. Verse 5. Buka Alkitab kalian dan kembali lagi ke catatan kalian. Go back to your writing here. Yohanes pasal 13, 14, 15, 16, 17. 5 pasal itu adalah cerita tentang perjamuan terakhir. Story of the Last Supper. Yohanes pasal 13, 14, 13, 15, 16, 17. 15. 5 pasal itu adalah cerita tentang perjamuan terakhir. The story of the Last Supper. Okay. Now you know Seperti yang kalian tahu, the Gospel Injil Yohanes mempunyai 21 pasal. chapters. But Tapi Yohanes menghabiskan 5 pasal, 5 chapters. sekitar 25% 25 dari Injil Yohanes of the whole Bible, called the Gospel of John. Okay. dialokasikan untuk cerita satu malam.
one day, one night, Ini adalah cerita makan malam Paskah, Passover dinner, cerita perjamuan terakhir. Last Supper dinner story. Sebanyak itu, pengajaran malam itu sangat penting bagi kita semua. Teachings were very crucial, Sangat-sangat penting. important. He made a deliverance. He preached, Dia berkhotbah pada malam itu, and after the end, dan di akhir khotbahnya, he dia always tiba-tiba berdiri depan murid-muridnya before his disciples. Okay? And dan dia menengadahkan mukanya ke atas, the third heaven, ke surga tingkat 3, dan mengangkat tangannya and talking dan berbicara kepada Allah Bapa di surga. in heaven. That constitutes Itu ada di dalam pasal 17, Yohanes pasal 17. all chapter Jadi seluruh cerita dalam pasal 17 adalah is cerita tentang doa Yesus kepada Allah Bapa pada hari itu. in his prayer in the beginning, Di permulaan doanya, dia berbicara kepada Allah Bapa he was speaking to Father God in dalam ayat 5 seperti ini. Ya Bapa, we enjoy permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu before the sebelum dunia ada. Dia berkata seperti itu. okay. Dia berkata, Saying this, we permuliakanlah aku padamu sendiri together with dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu bahkan sebelum penciptaan. creation. So it's a Jadi penciptaan di sini, penciptaan itu ada di sini, ada di dalam Kejadian 1:1. pasal 1 ayat 1. Genesis 1:1 was the creation Kejadian 1 ayat 1 adalah periode penciptaan. ago. Kita tidak tahu kapan terjadinya. From now, we don't know how many years ago. Kita tidak tahu berapa tahun yang lalu penciptaan itu terjadi. Creation. Tapi Yesus berkata, bahkan sebelum penciptaan, God and Son, God and Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus enjoy sudah ada. So Jesus, pre-existence Jadi of Jesus, praeksistensi Yesus itu sudah ada bahkan sebelum penciptaan. Di mana di Alkitab? John, Yohanes pasal 17 ayat 5. even Bahkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. 1:1. John, in the beginning. Pada mulanya, So in the beginning, in Genesis, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, in the beginning, itu berbeda dengan pada mulanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah kekekalan, oke? the creation beginning, it's another eternity. Pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 tidak kekal, It's tetap kekal, tapi di bawah kekekalan. really cannot Saya benar-benar tidak dapat menemukan terminologi yang tepat untuk menjelaskan hal ini. Saya harap kalian semua mengerti. again. Therefore, Oleh karena itu, next is this. yang berikutnya adalah ini. John chapter 8 verses 55. Yohanes pasal 8 ayat 55 sampai 59. Right on. Coba hafalkan semua ayat ini, oke? Now, write down. Catat terlebih dahulu. Jesus was talking Yesus sedang berbicara kepada para pemimpin Israel, and leaders of Israeli. He was saying, Dia berkata seperti ini, "Hai kalian, our father Bapak kita Abraham is adalah Bapak yang hebat bagi negara kita. in our nation. But now
The Abraham was Lihat di sini, it's Yesus di sini. Jesus. He was born. Yesus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Talking about AD, Sekarang dia sedang berbicara mungkin sekitar tahun 28 Masehi. Karena tahun 30 Masehi dia mati. okay? This is over here. John Yohanes pasal 8 ayat 55 sampai 59 itu di sini, verses 55, 58. This moment. ada di sini. Now at this moment he said, "You Israelites, Pada saat itu dia berkata, you know kalian bangsa Israel, kalian tahu Abraham itu hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Abraham. Sekarang di sini adalah penciptaan Adam, Adam. kejatuhan Adam dan seterusnya. Now you Kalian tahu semuanya ini. Kalian sudah hafal semua bagian ini. okay. Now here Jesus here Yesus di sini about dia berumur sekitar 31 atau 32 tahun. years old. Jesus telling his Yesus sedang memberitahu para pemimpin Israel. you Dia Israel, berkata seperti ini, kalian bangsa Israel, aku telah menghabiskan waktu bersama-sama dengan Abraham. Abraham, he said. Okay. Now, so these leaders, Kemudian para pemimpin ini berkata, hei, you are not kamu bahkan belum berumur 50 tahun. years old. You see, in Jewish Kalian lihat, di dalam budaya Yahudi waktu itu, umur 50 adalah umur seorang kakek-kakek. okay? You Kamu anak muda, kamu bahkan belum berumur 50 tahun. Bagaimana kamu dapat berkata, okay? You met aku telah bertemu Abraham? Orang dari 2000 tahun yang lalu. person. Dan Yesus berkata, Say, hei kalian, aku bahkan sudah ada sebelum Abraham. Sebelum Abraham. Dan mereka berkata, hei, dia gila. they were going to Mereka mencoba untuk melempari dia because dengan batu untuk membunuh dia. this young man, see, this is a great Karena Abraham adalah bapak yang hebat. national father. Abraham itu adalah bapak nasional dari bangsa Israel. How can you, Bagaimana kamu bisa memandang rendah Abraham seperti itu? how you give Bagaimana kamu bisa memperlakukan bapak kita yang terkenal itu dengan buruk? father? Kamu hanya seorang tukang kayu. Hey, you Kamu pasti sudah gila. Sini, mari kita bunuh orang ini. Dia sudah gila. crazy guy. Tapi itulah yang Yesus katakan di sini. Kalian baca sekali lagi. Saya bacakan. Ini yang dia katakan di sini. And you
have not come to Padahal know kamu tidak mengenal dia, I know him. tapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, Okay? And verse 56 he said, are you looking at your Bible? aku di sini adalah Yesus. Dan dalam ayat 56 dia berkata, kalian lihat Alkitab kalian? My day. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ini yang dia katakan. Dan di dalam ayat 55 dia berkata, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Mengerti? And 58 says, Dan ayat 58 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sesungguhnya berarti apa? Benar-benar. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. I am. Before where? Not I was. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. I am. I am means it's Aku telah ada berarti kekal. Bentuk waktu yang sekarang. Kalian stabiloi bagian itu. Menarik? interesting. And now you will find some more. Sekarang kalian akan menemukan hal yang lebih menarik lagi. Ibrani 24. No, not 20. Not 24. Different. Ibrani pasal 11 24. ayat 24 sampai 26 Talking about berbicara tentang Musa. Kalian catat, saya akan berikan ceritanya juga. Moses is BC Musa 1500. itu adalah figur pada periode 1500 sebelum Masehi. This. Yesus berkata seperti ini, Moses ketika Musa tinggal di Mesir for dalam waktu 40 tahun pertama in the king Pharaoh's dalam istana Raja Firaun, at the end of the pada akhir tahun ke-40 Yesus berkata, I spoke to aku berbicara kepada Musa, you depart from the palace, kamu tinggalkan kerajaan itu, send you to the wilderness. aku akan mengirimmu ke padang gurun. And Moses Dan Musa berharap expected. dia meninggalkan kerajaan karena Yesus sudah menjanjikan dia Promised him mahkota, hadiah, what if you do this. jika dia mau melakukannya. So Moses Jadi Musa meninggalkan kerajaan, he gave up dia menyerahkan semua kemuliaan dan posisinya because Jesus karena Yesus menjanjikan dia sebuah hadiah. the reward. Itu dicatat di sini dalam Ibrani pasal 11. This is a faith chapter. Ini adalah Moses had a, pasal tentang iman. the promise of Musa memiliki iman dalam Yesus. Oke? Okay? So let's look at that. Let's look Mari kita at lihat. the Bible. Mari kita lihat dalam Alkitab kita. Ibrani pasal 11. Verse Ayat 24. By faith, Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. so Pharaoh's daughter Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah people of God, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. pleasure of sin, Ia menganggap penghinaan karena Kristus structure of Christ, itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sekarang dia berbicara kepada siapa? Kristus. okay? Siapa Kristus? Christ, Yesus. Jesus. Jesus Yesus muncul di hadapan Musa dan menjanjikan dia mahkota. if you Jika kamu mengikuti aku, jika kamu menuruti apa yang aku katakan, kalian lihat di sini. so Jesus spoke to Jadi Yesus sedang berbicara dengan Musa. Dia mengunjungi Musa, oke? Kita akan membahasnya lagi nanti. no, also Juga dia mengunjungi siapa? Abraham. Abraham. Not try Jangan to mencoba restrict Jesus. untuk membatasi Yesus hanya dalam perjanjian baru. No, it's not. Tidak. Dia adalah Allah pencipta.
Dia adalah Alfa dan Omega. Okay? Jadi Yesus pasti juga ada di dalam perjanjian lama. So when Jika you read all ketika kalian membaca perjanjian lama, you will see, kalian akan melihat Yesus di mana-mana. it will teach you Ini akan mengajarkan kalian bagaimana membaca perjanjian lama. after you study, you finish, Setelah kalian selesai bacaan kristologi ini, and He will give you new kalian akan menerima pewahyuan baru tentang Yesus. Today Gereja saat ini, bahkan seminari-seminari, are not tidak mengajarkan hal ini. Itu masalah besar. pastor, Itulah sebabnya high level banyak pastor yang sudah mempunyai gelar akademik yang tinggi dari seminari no, this part masih belum tahu tentang hal ini. I'm so sad. Saya merasa sangat sedih. So those Jadi orang-orang itu tidak mengajarkan Yesus. only thing Mereka hanya mengajarkan kalau Yesus itu hanya ada di dalam perjanjian baru. okay. Saya akan berikan beberapa lagi. Nomor 4, 4 Matthew Matius pasal 23 ayat 37. 27. Nabi, Prophet. beritahu saya What are the prophets? kapan periode Nabi itu. I will give you Saya akan berikan gambarannya saja. prophets Nabi dimulai 80 sekitar tahun 850 sebelum Masehi. BC. That's Siapa yang ada di tahun 850 sebelum Masehi? Elia. Elijah. Elia. Who is Dan siapa Nabi yang terakhir? Malaki. Sekitar tahun 450 sebelum Masehi. so around Jadi sekitar 400 tahun it's the prophet, adalah masa periode kenabian. prophetic prophets period. Okay. Now, Catat, one of the salah satu alasan mengapa God, Allah mengirim para nabi, one of salah satu alasan utama mengapa Tuhan mengirim nabi, mengirim para nabi ke bangsa Israel adalah apa? to repent what? Untuk memberitakan pertobatan To repent dari dosa macam apa? sin. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala, jangan lupa itu. The idol worship Penyembahan berhala itu melanggar 4 hukum dalam 10 perintah utama. the great commandment. So it Jadi will be the same. sama halnya dalam perjanjian baru. You and Jika me, kita, kalian dan saya terpanggil sebagai nabi, prophets, we have to speak kita harus berbicara dengan berani against terhadap bangsa Israel. Israelis. Itu berarti orang-orang Kristen saat ini, pada gereja-gereja saat ini, tentang penyembahan berhala. Seperti uang, Money, kuasa, kemuliaan, glory, ambisi pribadi, pendeta, pemimpin, gereja, churches, membangun organisasi yang besar, gereja yang besar, and looking for mencari pengakuan dan kemuliaan, glory. semuanya itu adalah berhala. Those are all idols. They do Mereka not melakukan semuanya itu di dalam nama Yesus.
Israelis did the same. Bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. So God sent, Jadi Tuhan mengirim para nabi. but the East, Tapi permasalahannya pada waktu itu adalah Israelis leaders, para pemimpin bangsa Israel dan semua para pemimpin agama tanpa terkecuali, mereka semua membunuh para nabi itu di dalam nama Tuhan. in the name of God. Some of them Beberapa dari mereka dilempari dengan batu sampai mati by those oleh para pemimpin agama itu. for those Mereka yang mengatakan, "Oh, kami percaya kepada Allah, believe in God, kita adalah umat Israel pilihan." chosen Israelis. Tapi para pemimpin agama itu, mereka yang tidak menjalankan perintah Tuhan, Command killing mereka membunuh para wakil Tuhan. Dengan cara yang sama, di dalam periode perjanjian baru, ya, banyak orang Kristen yang benar dan setia Christians got yang dianiaya persecution. Not bukan oleh komunitas non-Kristen, bukan Yahudi, tapi oleh komunitas Kristen sendiri yang dipimpin oleh para pemimpin yang bergaya sekular. It will be the same. Akan terjadi hal yang sama di masa yang datang. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa bertahan. Penganiayaan akan datang dari gereja. Church. Out here, Di sini, Matthew, Matius pasal 23 ayat 37, you know, seluruh Matius pasal 23 is the chapter adalah pasal on di hari Selasa sebelum minggu penyaliban Yesus. of his crucifixion. Hari Selasa. Tuesday. Remember the yesterday? Kalian masih ingat 2 hari yang lalu saya sudah beritahu ke kalian, Olivet, khotbah di Bukit Zaitun itu diberitakan pada hari Selasa. Itu adalah pasal 24. this is the chapter Pasal 23 ini itu juga pada hari yang sama. before Sebelum dia menyampaikan khotbah di bukit, Olivet discourse. Jesus told Yesus memberi peringatan to his bagi para pemimpin ini. leaders. Dia berkata, Said, celakalah kamu, celakalah kamu. Berapa kali kata celakalah kamu? 7 kali kata celakalah kamu. Kalian tahu artinya kata celakalah kamu? Celakalah kamu, celakalah kamu. okay? Dengan kata lain, terkutuklah kamu, seperti itu. You leaders Kamu pemimpin, and you dan kamu para pemimpin agama Kristen yang munafik. there will be a Akan ada banyak sekali para pemimpin agama Kristen yang munafik. 7 types of 7 tipe para pemimpin Kristen yang munafik. he predicted. Dia memprediksikannya dalam pasal 23. And at the Dan di akhir ayatnya, in verse 30, dia berkata dalam ayat 37 di sini, you kamu para pemimpin Kristen, and said, you kamu leaders. pemimpin-pemimpin Yahudi dalam perjanjian lama, He said, Jesus Aku- was saying, aku mengutus nabi-nabi kepadamu. to you. Yesus memberitahu mereka, I sent aku mengutus nabi-nabi kepadamu. Berapa banyak nabi yang Yesus utus selama periode 400 tahun? about 20. Setidaknya ada sekitar 20, lebih dari 20. Yesus berkata, aku mengutus nabi-nabi kepadamu. But you Tapi kalian pemimpin, killed those. kalian pemimpin yang membunuh nabi-nabi yang sudah aku utus. But I Tapi aku tetap melindungi kamu. protection. In spite of Terlepas dari ketidaktaatan kalian, perilaku buruk kalian, aku melindungimu. Aku melindungimu seperti like induk ayam. like a chick embraces like hen get hen
mother seperti induk ayam okay, embraces yang sedang memeluk anak-anaknya, baby. bayi-bayi ayam. In view of this, Dalam pandangan ini kita dapat melihat bahwa Jesus, what? Yesus itu ada di dalam periode Nabi, In the period of prophet. Let's Mari read kita baca Matthew. Matius pasal 23, 23. Matius pasal 23 ayat 37. Matthew 23, 37. Yerusalem, Yerusalem, Oh, engkau yang membunuh nabi-nabi the prophets dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. sent to her. Berkali-kali aku, tolong garis bawahi, Highlight that. Yesus berkata seperti ini, berkali-kali aku, I. lingkari aku. Siapa Who aku? is I? Yesus. Jesus. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, Children together. sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Her wing. Tapi kamu tidak mau. So actually, Jadi sebenarnya Yesus itu sedang melindungi mereka, in spite of terlepas dari ketidaktaatan mereka. Yesus berkata, aku mengutus para nabi itu. prophet. But now, Di dalam perjanjian lama tidak pernah dikatakan Jesus told bahwa Yesus itu mengutus para nabi. prophet. Perjanjian lama itu menulis seperti ini, Allah Yehova mengirim Yesaya. Masih ingat? God, Allah mengutus Yesaya. Allah yang Maha Kuasa mengutus Yesaya. see, all those Dapatkah kalian lihat semua nama yang berbeda dari nama Tuhan? different Semua nama yang berbeda dari Tuhan ini harus dirangkum. Jermaine to be Semuanya ini harus dirangkum dalam satu nama dalam perjanjian baru, yaitu Yesus. so name Jesus. Jadi nama Yesus itu sangat berkuasa. Then I will spend Saya akan gunakan waktu sekitar 2 jam dalam nama Yesus nanti. So can you tell me Dapatkah kalian menceritakan Jesus pra-eksistensi Yesus sampai di sini? till here? Now, in John, okay, Nomor 5, give you five. Is it John? Yohanes Pembaptis. Now, John, Sekarang Yohanes Pembaptis berkata seperti ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 15. Jesus is Yesus itu lebih muda dari aku in dalam umur di bumi. the age. Lebih muda berapa bulan dari dia? 6 bulan. Right? Yeah. Ya, Yesus itu 6 bulan lebih muda dari aku. But Tapi di dalam roh he is far dia jauh lebih tua dari aku. Dia sudah ada sebelum aku. Bukankah ini menarik? Inilah yang dia katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Sekarang saya mengajar kalian bagaimana untuk memahami isi Alkitab. Saya mencoba untuk memberikan pemahaman dan sekaligus mengajari kalian bagaimana cara menafsirkan. Ketika kita belajar bersama, maka Tuhan akan memberikan kita pencerahan. Jadi kalian akan mampu
untuk menggali sampai ke dalam isi Alkitab and develop dan mengembangkan pemahaman rohani kita. okay? Sekarang di sini di ayat 15, Starting mari kita mulai dari ayat 14. verse here, Ini adalah ayat yang terkenal. and the word Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, and dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. John bore witness. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus dan berseru katanya, This was inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, comes, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, then I sebab dia telah ada sebelum aku. before me. You know, Kalian tahu, in chapter bagian sebelumnya, previous part, ada beberapa orang berpikir you know, Wah, so the light, terang itu telah datang ke dalam dunia dan sebagainya. Beberapa dari mereka berpikir, hey, that terang itu adalah Yohanes Pembaptis. and John said, Dan Yohanes berkata, tidak, aku bukan terang itu. Dia yang ada di belakangku adalah terang itu. and I talking this Kemudian dia berkata, orang ini lebih muda dari aku, existed. tapi dia sudah ada sebelum aku. I've been concentrating on Sekarang saya sedang berkonsentrasi dengan siapa? Yesus. Jesus. Yesus berkata seperti ini. Oleh karena itu, You look at kalian lihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Bible means that pada waktu Yesus, Alkitab berarti semua cerita dalam Perjanjian Lama itu semua mengenai aku. and look Berikutnya Lukas pasal 24. Buka Alkitab kalian, ayat 27 dan ayat 44. look Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Kalian buka dan garis bawah itu. Saya sudah sering katakan tentang hal ini berulang kali. Dia berkata, you look kalian at lihat Moses, kelima buku Musa, yaitu Pentatuk. okay? You look at the Kalian lihat semua kitab nubuatan all the prophetic dalam Perjanjian Lama. in the Old Testament, Kalian lihat dalam Mazmur. okay? Semuanya ini adalah cerita tentang aku. About me, okay? And also Dan aku juga ada di sana. Akulah yang mengarahkan semua cerita itu kepada para penulis untuk ditulis. now. So he said, Jadi dia berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, dia berkata seperti ini, you kamu menyelidiki kitab-kitab suci, did not bukan hanya melihat kitab suci. you look at the open your Buka Bible, Alkitab kalian dan stabiloi kata menyelidiki. you highlight the Stabiloi kata menyelidiki. search. The search, Menyelidiki artinya apa? you know, when you lose, Ketika kalian kehilangan berlian kalian, carry kalian the akan membawa searching sentolok and searching dan mencari berlian kalian. okay? Itu adalah ekspresi yang sama. Not just a look, Bukan hanya sekedar mencari. Kalian tidak akan bisa menemukan berlian kalian hanya dengan sekedar mencari. Kalian harus menyelidiki. Dan sekarang di kelas ini adalah untuk proses penyelidikan. we Kita menyelidiki di dalam kitab suci dan semua ayat-ayatnya dan cerita-cerita di dalamnya adalah tentang aku. Itu yang Yesus katakan. even verse Bahkan di ayat 46 sangat-sangat menarik di sini. Dia berkata seperti ini.
if you believe Moses, Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, believe Moses, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, he wrote, sebab ia telah menulis tentang aku. he says in Yesus berkata dalam ayat 46, garis bawahi Yohanes pasal 5 ayat 46 itu. 46. John chapter Yohanes 5. pasal 5 ayat 46, kalian garis bawah itu. Can you? So what is Jadi apa saja kitab-kitab Musa? Pentateuch, Pentateuch? Kejadian, Genesis, Keluaran, Exodus, Imamat, Leviticus, Bilangan, Numbers, Ulangan. Deuteronomy. All Kelima buku ini berbicara tentang siapa? about whom? Yesus. Jesus. Siapa yang mengatakan hal itu? Yesus sendiri yang mengatakannya. Yesus sendiri yang mengatakannya. So as you Jadi read ketika kita membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, books, you try kita harus mencoba menemukan Yesus. and Yang lebih menariknya lagi, Jesus Yesus memberitakan Musa to write untuk menulis ini, tulis ini, dan tulis itu, he did it. dan dia melakukannya Name of what? di dalam nama Allah Yehova, kadang-kadang nama Allah, Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya. Yesus berkata, kalian bunuh binatang, kalian lakukan ini, kalian rayakan Paskah, kalian rayakan hari raya roti tidak beragi, Pentecost. dan hari raya Pentakosta, Okay. dan hari raya penebusan, dan tabernakel, dan apapun itu. Semua cerita dalam Perjanjian Lama itu diberikan oleh siapa? By whom? Yesus. Jesus. Mengapa? Why? Mengapa? What was the Apa tujuan Yesus memberikan semua informasi ini kepada Musa dan kepada bangsa Israel dan kepada para nabi? Apa tujuannya? Untuk menunjukkan pada setiap orang seperti kalian dan saya okay? siapa Yesus itu. So he said, Jadi Yesus berkata, kalian bangsa Israel, kalian lakukan ini, kalian korbankan binatang, they shed blood, kalian tumpahkan darah, kalian lakukan ini, dan setiap hari yang aku katakan, days and no house, all the methodologies that semuanya itu sudah ditentukan sebelumnya oleh Yesus, dan dia berkata, lakukan, laksanakan. Mengapa? Nanti di dalam Perjanjian Baru, semua cerita dan kegiatan semuanya tentang Yesus. just Seperti ajaran sekolah dasar, elementary kids kalian praktekkan 1 tambah 1 sama dengan bring stone, bawa batunya ke sini, 2 batu. one stone, 1 batu tambah 1 batu berapa? 2 batu. Sekarang tolong bawa 5 batu ke sini, 5 stone, dan juga bawa 15 batu ke sini. how many? Berapa batu sekarang? Langsung bingung sekarang. Jadi kalian mulai dari 1 batu tambah 1 batu, 1 batu tambah 2 batu, 1 batu tambah 5 batu. Oh, sedikit bingung. Right Ya, here. ini semua seperti batu-batu itu. You kill Kalian korbankan binatang sekarang, later, like here, from the time of dari waktu Adam di sini. Adam, Adam you memakai pakaian dari kulit binatang. animal skin skirt Pakaian kulit binatang apa itu? is what? You Kayak kalian bunuh binatang dan kalian pakai kulitnya untuk pakaian. then Maka keadaan kalian akan baik-baik saja. your shame Kemaluanmu akan tertutupi. Setelah itu, later on. Kain dan Habel, They told Adam memberitahu Kain dan Habel, kalian bunuh binatang dan korbankan. sacrifice. Habel melakukannya, tapi Kain tidak. They did not. Later in Dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, Habel memiliki iman di dalam Yesus. Setelah itu, God picked up Tuhan mengambil Abraham. Dia berkata, kamu korbankan anakmu. your son. Itu adalah tipe Yesus Kristus. Okay? He got Dia ready. dibangkitkan dalam hari ketiga. Isaac was ready. Ishak dibangkitkan dalam hari ketiga. We've started Dalam 3 hari. Kita sudah belajar semuanya ini, bukan? later. Now Sekarang adalah pelajaran SD. Setelah itu lanjut pelajaran SMP. you built, Kalian buat tabernakel. Kalian buat binatang kalian. Kalian bunuh binatang itu pada hari tertentu. then your sins will be. Maka dosa-dosamu akan diampuni.
They practice. Mereka mempraktikkan hal itu selama 500 tahun. And then when time of Dan pada waktu Raja Daud, sekarang, I want you aku mau kamu membangun bait suci. no, Tidak lagi tabernakel, fix the building. tapi bangunan tetap. So his son Jadi anaknya Salomo membangunnya. Di dalam bangunan itu, mereka mengorbankan binatang setiap hari, setiap tahun, according to the menurut petunjuk yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi mereka. okay? Korban dan korban setiap tahun, Every year dan setelah itu, after that time, dosa-dosa mereka diampuni. forgiven. Mengorbankan binatang, jadi mereka harus terus mengulanginya dan mengulanginya lagi setiap tahun. Ketika Yesus datang, He saw dia melihat bait Yerusalem, bait suci Yerusalem. many Banyak sekali orang yang mengorbankan binatang pada hari yang spesial itu. Jesus Yesus masuk ke dalam bait suci Herodes. Herod's temple. Hei kalian, masih melakukan hal ini? Aku akan merobohkan bait suci ini dan membangunnya kembali dalam 3 hari. They say, hey, Dan mereka berkata, hei anak muda, gedung ini berada dalam tahap pembangunan selama 46 tahun. construction. Sekarang kamu ingin bangunnya dalam 3 hari? Bahkan murid-murid Yesus pun tidak mengerti apa maksudnya. Later, Baru setelah itu mereka berkata, oh kami sekarang mengerti. later. The Bait suci itu adalah apa? Adalah tubuh Yesus Kristus. all Semua kegiatan-kegiatan ini, Jesus, when he Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib, kata-kata terakhirnya dia berkata seperti ini, sudah selesai. says, Dia mengatakannya. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. now Sekarang karena hal itu, kita mendapat hadiah gratis untuk keselamatan kita. because of this Karena semua periode yang sangat panjang ini, periode 4000 tahun, pengajaran tentang siapa Yesus itu, apa yang dia akan lakukan buat kita, dia menghabiskan 4000 tahun buat kita. Sekarang kita mendapat keselamatan itu secara gratis, don't consider it tapi kita tidak lagi menganggapnya berharga. we are teaching this. Mengapa kita harus mengajarkan hal ini? Not that Karena keselamatan kita bukan keselamatan yang murahan. salvation. Ini adalah keselamatan yang sangat-sangat mahal. Karena Allah pencipta mencurahkan darahnya sendiri untuk makhluk ciptaan. I Ambil contoh, saya mati untuk semut. say, and Dan saya berbicara kepada para semut itu, I die. aku mati buat kalian. Tapi mereka tidak menganggap saya. Mereka tidak menghargai darah saya. Jadi bagaimana perasaan saya? Eh? Say, Hei, sini. Saya akan remukkan mereka. we creatures Kita makhluk ciptaan do not value tidak menghargai darah Yesus. that God will Tuhan akan menyayangi mereka yang menghargai darah Yesus blood of Jesus. dengan sangat tinggi. He will give you Dia akan memberikan kalian anugerah. if you don't Tapi jika kalian hanya menganggapnya biasa saja, grant it, murah, tidak menghargai, tidak menghormati, honoring, tidak menyembah, worshiping, maka dia akan berkata, "Oh, lupakan, aku juga akan memperlakukanmu seperti kamu melakukan aku. I will not Aku tidak akan memberkati keturunanmu." Is that Apakah itu adil? Itu normal, bukan? Memberi dan mengambil. Jika kalian tidak memperlakukan aku dengan baik, listening? maka aku tidak akan memperlakukan kamu dan keturunanmu baik dengan baik juga. If you do Jika kalian melakukan hal itu, aku juga akan melakukannya juga.